Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Strategi dan Ekspansi PT Mustika Ratu, Pendekatan Model Ansoff dan Grand Strategi Market. Perkenalkan, nama saya Askia Buana Putri Nabila dengan NIM 63230309. Nama saya Tia Suningsi dengan NIM 63230394. Dengan saya Siti Rahma NIM 63230525. Dengan saya di sini Nadifa Putri dengan NIM 63230575. Perkenalkan, nama saya Inka Manska Zahra dengan NIM 63231428. Kita masuk ke bab 1 mengenai latar belakang. Di sini kelompok kami membagikannya ke dalam 3 poin utama. Poin pertama itu pergeseran pasar. Produk kosmetik saat ini sangat didominasi oleh strategi digital marketing serta perubahan perilaku konsumen, khususnya dari generasi milenial dan Gen Z. Poin kedua, tantangan industri. Mustika Ratu dihadapkan pada persaingan yang ketat banget dengan munculnya indie brands baru yang pergerakan digitalnya jauh lebih lincah. Dan poin ketiga, posisi Mustika Ratu. Sebagai pelopor kosmetik berbahan alami, perusahaan wajib banget melakukan transformasi produk agar tetap relevan di pasar modern. Kondisi-kondisi inilah yang melatar belakangi riset kelompok kami. Melihat fenomena tadi, fokus analisis kelompok kami dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan inti. Pertama, gimana posisi kompetitif perusahaan saat ini? Kedua, gimana strategi ekspansinya menurut model Ansoff? Dan ketiga, apa strategi terbaik berdasarkan Grand Strategi Matrix? Tujuan akhir dari analisis ini adalah merumuskan rekomendasi strategi ekspansi yang efektif dan terukur guna meningkatkan daya saing global PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka, yaitu konsep manajemen strategi. Menurut Sofyan Asauri, manajemen strategi itu dasarnya adalah kumpulan tindakan dan keputusan penting dari manajemen puncak untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Ada 3 fungsi utama dari manajemen strategi yang kami soroti. Yang pertama adalah adaptabilitas, supaya perusahaan bisa terus beradaptasi sama perubahan dan teknologi pasar. Yang kedua, keunggulan kompetitif, untuk menciptakan nilai unik yang membedakan produk kita dengan kompetitor. Dan yang ketiga adalah efisiensi sumber daya, supaya alokasi modal dan sumber daya manusia perusahaan bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya, matriks. Untuk membedah masalah ini, kami menggunakan 2 alat analisis strategis. Di sebelah kiri ada model Ansoff. Di sini kita akan melihat ada 4 kuadran pertumbuhan berdasarkan kombinasi produk dan pasar, yaitu market penetration, market development, product development, dan diversification. Matriks ini fokusnya adalah kemana arah pertumbuhan produk dan pasar yang mau diambil. Sementara yang sebelah kanan ada Grand Strategy Matrix. Matriks ini juga punya 4 kuadran, tapi fungsinya untuk merumuskan strategi alternatif berdasarkan 2 sumber utama, yaitu posisi kompetitif perusahaan dan pertumbuhan industri lainnya. Matriks ini fokusnya adalah menentukan posisi dan langkah agresif atau defensif perusahaan. 2 landasan teori inilah yang menjadi acuan kelompok kami dalam menyusun dan membedah strategi PT Mustika Ratu di bab berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian pembahasan. Poin pertama yang akan dijabarkan adalah profil PT Mustika Ratu Tbk. Kalau melihat dari set yang kelompok kami buat, kami memetakan perjalanan perusahaan ini lewat sebuah lini masa atau timeline sejarah yang dibagi menjadi 3 tonggak bersejarah penting. Yang pertama yaitu tahun 1975. Di sini ada titik awal di mana Mustika Ratu dirintis oleh Bra Moriarty Soetdipyo. Semuanya dimulai dari industri rumahan yang memproduksi jamu dan kosmetik terpercaya dengan memanfaatkan resep asli Keraton Jawa. Di sini ada berbagai kategori produk yang cukup lengkap, mulai dari perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh, kosmetik, dan minum kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Mustika Ratu tidak hanya fokus pada satu jenis produk saja, tetapi terus mengembangkan produknya sesuai kebutuhan masyarakat dan tren kecantikan maupun kesehatan. Sebelum menentukan strategi ekspansinya, kami memetakan kondisi internal dan eksternal perusahaan dahulu menggunakan analisis SWOT. Nah, di sini yang pertama itu ada stretch atau kekuatan,
Mustika Ratu punya brand image legendaris yang kuat banget dan basis bahan bakunya itu alami, otentik. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Di mata konsumen muda atau Gen Z, persepsi mereknya terkadang masih dianggap agak kuno dan inovasi produknya tuh kadang kalah cepat sama tren-tren yang lagi viral ini loh. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Ada peluang besar dari tren global back to nature atau masyarakat yang lagi makin suka produk-produk organik, ditambah lagi pesatnya jalur e-commerce. Nah, yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman terbesarnya ya adalah serbuan dari brand lokal baru yang baru muncul, sama cara digital marketing mereka sih agak agresif banget di media sosial. Jadi itu ancamannya. Setelah kita tahu kondisi internal dan eksternal perusahaan dari analisis SWOT tadi, sekarang kita masuk ke bentuk penerapan konkret dari model Ansoff untuk strategi ekspansi Mustika Ratu ke depannya. Di slide ini, kelompok kami merumuskan 4 jalur pertumbuhan. Pertama, penetrasi pasar. Di sini fokusnya adalah memaksimalkan produk yang sudah ada di pasar yang sudah ada. Caranya dengan memperkuat digital marketing seperti aktivitas live streaming yang masif di TikTok Shop dan Shopee, serta membuat promo atau diskon untuk menarik konsumen baru. Kedua, yaitu pengembangan produk. Jalur ini diambil dengan meluncurkan rangkaian skincare herbal baru yang formulanya lebih modern, misalnya pakai kandungan aktif yang lagi ngetren, tapi dibalut dengan desain kemasan yang minimalis dan estetis biar dapat membuang kesan kuno dan lebih memikat anak muda. Ketiga, pengembangan pasar. Mustika Ratu bisa memperluas jangkauan pasarnya dengan mengekspor produk herbal dan natural ini ke wilayah baru seperti Asia dan Timur Tengah dengan memanfaatkan platform e-commerce global agar prosesnya lebih cepat. Yang terakhir yaitu diversifikasi. Ini adalah langkah paling berani dengan meluncurkan produk baru di pasar yang benar-benar baru, yaitu menangkap peluang tren gaya hidup sehat masyarakat masa kini lewat produk minuman jamu siap minum atau ready to drink dalam kemasan praktis yang siap bersaing di rak supermarket modern. Lalu dari keempat jalur Ansoff tadi, strategi mana yang paling prioritas? Nah, jawabannya bisa kita lihat berdasarkan pemetaan di Grand Strategy Matrix ini. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, PT Mustika Ratu saat ini berada pada kuadran 1. Posisi ini menunjukkan kalau perusahaan sebenarnya punya posisi kompetitif yang cukup kuat dan berada di industri kosmetik yang pertumbuhannya masih berjalan sangat cepat. Karena berada di kuadran 1, rekomendasi tindakan yang paling tepat dan paling aman untuk Mustika Ratu adalah menjalankan strategi pertumbuhan agresif atau growth strategy. Perusahaan tidak boleh pasif atau bertahan aja, tapi harus terus maju manfaatkan momentum pasar. Fokusnya adalah perluasan pasar digital secara masif, meremajakan citra brand agar terasa lebih mudah, dan mempercepat komersialisasi produk minuman kesehatan herbal yang tadi. Terakhir, kita masuk ke bagian penutup. Seperti yang dapat dilihat dari ilustrasi di slide, kelompok kami merumuskan poin kesimpulan menjadi 3 hal utama. Pertama, terkait posisi kompetitif, PT Mustika Ratu Tbk sebenarnya punya modal yang kuat banget di industri kosmetik Indonesia, berkat citra otentik produk berbahan alami tradisionalnya. Kedua, dari sisi model Ansoff, perusahaan bisa memaksimalkan pertumbuhan bisnis dengan cara mengkombinasikan 4 jalur ekspansi sekaligus, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan diversifikasi. Dan ketiga, berdasarkan Grand Strategy Matrix, Mustika Ratu terbukti berada di kuadran 1. Makanya strategi yang paling cocok adalah growth strategy atau strategi pertumbuhan agresif melalui inovasi dan digitalisasi biar perusahaan bisa terus mempertahankan eksistensinya. Berangkat dari kesimpulan tersebut, kelompok kami ingin memberikan beberapa saran atau rekomendasi tindakan yang konkret untuk pihak manajemen Mustika Ratu. Saran pertama, inovasi dan rejuvenasi. Perusahaan diharapkan terus memperbarui formula produk skincare atau body care-nya, sekaligus meremajakan desain kemasan agar kelihatan lebih modern dan disukai konsumen masa kini.
Saran kedua, penguatan digital marketing. Maksimalkan pemasaran lewat media sosial, influencer, dan marketplace secara lebih agresif untuk membangun brand awareness di kalangan generasi muda sebagai target pasar utama. Saran ketiga, ekspansi global. Terus perluas jalur pasar internasional karena minat masyarakat global terhadap produk herbal dan organik khas Indonesia lagi tinggi-tingginya. Dan saran terakhir, untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan riset ke depan untuk melengkapi analisis strategi ini dengan metode pelengkap lain seperti Porter's Five Force atau Balance Scorecard, supaya hasil analisisnya bisa jauh lebih mendalam. Sekian presentasi